Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabar? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Oke, firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, masih pagi ya. Pada pagi hari ini akan berjudul menerima mujizatnya ya. Saya dalam seri khotbah yang berjudul The Miracles. Oke. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang menerima mujizatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya memerlukan akan mujizat Tuhan setiap hari. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Amin. Apakah saudara-saudara tidak memerlukan mujizat Tuhan? Pak Pendeta, saya tidak perlu mujizat Tuhan. Saya bisa sendiri, Pak Pendeta. Saya bisa memastikan besok saya pasti bangun, Pak Pendeta. Saya bisa memastikan bahwa apa yang saya kerjakan pasti berhasil, Pak Pendeta. Saya tidak perlu mujizat Tuhan, Pak Pendeta. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya setiap hari sangat memerlukan mujizat Tuhan setiap hari. Bahkan saat bangun pagi pun, seperti hambanya WL yang selalu sering sekali mengatakan, Pak Ferry selalu sering mengatakan, kalau kita bisa bangun, kalau kita bisa ada di sini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Ya, nah, tetapi saudara-saudara, kita akan melihat ada masa-masa ternyata ada yang tidak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan tidak dapat melakukan mujizat di tempat itu. Ini dia. Dalam Matius 13 ayat 58, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, saya berdoa bahwa ini bukan yang terjadi di dalam hidup kita. Ini bukan yang terjadi di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Ini bukan yang terjadi di dalam gereja kita. Ini bukan yang terjadi di kota kita. Ini bukan yang terjadi di bangsa kita. Tetapi kita mau percaya bahwa mujizat Tuhan akan selalu terjadi di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam kota kita, dan di dalam bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Yang merindukannya katakan yes. Kita mau mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita, dalam setiap saat hidup kita. Dan kita akan melihat pada saat ini mengapa mereka tidak percaya, sehingga Tuhan tidak dapat mengadakan mujizat di tempat itu. Kita akan lihat firman Tuhan dari Matius 13 ini. Kita akan naik lagi ke atas dari ayatnya yang ke-54. Firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke Nazaret, di tempat ia besar. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Pada hari itu Tuhan Yesus datang ke Nazaret dan mengajar firman Tuhan. Apa yang menjadi respon mereka ketika Tuhan Yesus mengajar? Perhatikan dengan baik. Mereka menjadi takjub akan pengajaran daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita sering juga menjadi takjub ketika firman Tuhan disampaikan. Kita takjub melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita takjub mendengarkan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan, mujizatnya yang unlimited, yang limitless, tiada batasnya. Kita takjub mendengar khotbah yang disampaikan dan bertanya-tanya, wow, luar biasa. Tetapi lihat berikutnya, ayatnya yang ke-55. Ya, di dalam Lukas 4 lebih jelas apa yang dikatakan, apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita akan lihat dari perikop Matius saja. Nah, ayat yang ke-55, di tengah-tengah ketakjuban mereka, lihatlah ayat yang ke-55 ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Mereka takjub dengan pengajaran itu, tetapi lihat mereka mulai meragukan. Mereka mulai mempertanyakan Yesus, dan mereka mulai melihat siapa Yesus dalam penilaian mereka. Dalam penilaian mereka, Yesus adalah anak tukang kayu. Di dalam Lukas 4, Yesus mengajar tentang bahwa roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku, ia mengutus aku, dan seterusnya.
Dan dia berkata pada akhir ayat dia baca itu, pada hari ini firman ini telah digenapi. Mereka takjub, wow. Tetapi mereka tidak melihat, mereka tidak fokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ini sudah digenapi. Akulah orang yang diurapi itu. Tetapi mereka fokus kepada siapa Yesus yang mereka kenal sebagai manusia, sebagai kehidupannya sehari-hari. Mereka fokus kepada itu dan mereka mulai melihat ini kan anak tukang kayu. Dan hari-hari ini ada banyak sekali yang memberikan deskripsi tentang Yesus Kristus. Ada banyak sekali yang memberikan pernyataan-pernyataan tentang Tuhan Yesus. Yesus hanyalah sebagai nabi. Yesus hanyalah sebagai utusan. Bukankah Yesus hanya sebagai utusan? Kita mulai berkata demikian. Kita mulai berkata, Yesus hanyalah guru yang baik. Yesus hanyalah orang yang baik. Bukankah Mahatma Gandhi juga memujinya bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang sangat luar biasa. Sampai dia berkata, aku membutuhkan Yesusmu, tapi aku tidak membutuhkan kamu sebagai orang Kristen. Karena dia melihat kehidupan yang berbeda dari apa yang dia baca mengenai Tuhan Yesus. Sampai di situ saja pengenalannya. Ya. Berikutnya ayat 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka terus memikirkan, mereka terus mencari alasan, mereka terus mencari data tentang Yesus. Ya. Dan ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini dia. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena mereka menilai Yesus, karena mereka melihat Yesus dari apa yang mereka sendiri kenal. Dari apa yang mereka sendiri lihat, dari apa yang mereka sendiri tahu. Bukan dari apa yang Yesus sendiri sedang katakan. Bahwa akulah orang yang diurapi itu. Akulah orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan itu. Mereka tidak melihat itu. Nah, mungkin supaya lebih baik, lebih jelas kita buka lagi. Tolong ditampilkan saja Lukas yang ke-4. Lukas 4 ayatnya yang ke-18. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Saya tidak buat di PowerPoint, tolong ditampilkan aja. Oke, saya bacakan supaya tidak terlalu lama menunggu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah ratusan tahun Tuhan diam, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak bersuara melalui nabinya. Sekarang aku telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan yang diam selama ratusan tahun itu sekarang sudah datang. Dan bukan hanya datang dalam suara, datang dalam wujud manusia. Tetapi mereka tidak melihat itu. Kemudian ayat 20 ia menutup kitab itu. Dan ayat 21 ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus menyatakan, akulah dia yang dinanti-nantikan itu. I am the Messiah. Akulah Mesias itu. Akulah yang diurapi itu. Akulah yang akan membebaskan itu. Akulah yang memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Tetapi mereka tidak mendengarkan itu. Yang mereka dengar adalah penilaian mereka sendiri tentang Yesus. Yesus hanyalah anak tukang kayu. Saudara-saudara, saya tidak mengerti, saya tidak tahu telah berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, who is Jesus for you? Siapakah Yesus bagimu? Apakah Yesus seperti yang mereka kenal, anak tukang kayu? Atau engkau sudah mengalami pengenalan yang sejati bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin. Kita harus sampai kepada pernyataan iman yang demikian. Jangan sampai kita terjebak setelah lama ikuti ibadah, tapi ternyata pengenalan kita hanya sampai kepada kata orang. Beberapa waktu yang lalu Pak Daniel hambanya sudah menyampaikan tentang Ayub. Dulu dari kata orang saja aku kenal siapa Tuhan, tapi sekarang aku melihat sendiri. Wow. Dan hari ini diingatkan kembali, apakah kita mengenal dia, atau kita mengenal dia berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, apa menjadi pandangan orang lain tentang Yesus, hanya anak tukang kayu. Saat ini seperti saya katakan tadi, orang hanya mengatakan dia hanya guru yang baik, dia hanya nabi, dia hanya utusan. Dan
Oleh karena pengenalan yang salah itu, oleh karena mereka gagal paham tentang Yesus yang sejati itu, bahwa dialah yang diutus itu, bahwa dialah pembebas itu. Lihat berikutnya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang tidak sanggup mengadakan mujizat dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan mengerjakannya kalau tidak ada kepercayaan kepada Dia. 57 dan 58 saya rangkumkan kembali. Lihat, mereka kecewa dan menolak Dia karena mereka hanya mengenal Yesus dari apa yang mereka lihat secara jasmani. Mereka tidak melihat Yesus seperti apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tentang Dia. Dan ketidakpercayaan itulah yang membuat tidak banyak mujizat terjadi di dalam Nazaret. Saya rindu banyak mujizat terjadi di rumah saya. Saya rindu banyak mujizat terjadi di gereja Tuhan. Saya rindu saudara-saudara mengalami mujizat setiap hari di rumah saudara. Yang percaya, setuju dan berpengharapan, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Karena ketidakpercayaanlah yang membuat Tuhan bukan tidak sanggup, tapi tidak mengadakannya. Karena Tuhan membutuhkan kepercayaan kita kepadanya supaya Ia melakukan mujizat di dalam hidup kita. Sekali lagi, mengapa tidak banyak mujizat? Tidak banyak. Artinya Tuhan mau mengadakan banyak mujizat di Nazaret, tetapi tidak banyak yang terjadi. Lihat 55 kembali, next. Lihat sekali lagi, sekalipun mereka itu takjub dengan pengajarannya, sekalipun mereka takjub, mereka mengakui sebenarnya, tetapi ternyata mereka tidak menjadi percaya. Mereka gagal percaya karena mereka fokus kepada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang Dia. Entah siapa yang memulai kalimat ini. Bukankah dia ini si ini? Dia akan begini, dia akan begini. Mereka gagal menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka gagal mengalami mujizat. Dan tentu saja saya percaya dan saya sebagai hamba Tuhan merindukan setiap saudara mengalami mujizat setiap hari. Dan mujizat yang paling utama yang harusnya dimiliki, yang harusnya dinikmati adalah keselamatan yang sejati itu. Amin. Nah, lihat lagi ayat 56. Sekalipun mereka takjub, mereka terus berkata bahwa bukankah Yesus ini, bukankah Yesus ini, bukankah Yesus ini. Nah saudara-saudara, next. Mereka menjadi kecewa. Mereka kecewa dan mereka menolak Yesus dan menjadi tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu mindset, mempunyai satu penilaian tentang Yesus. Bukankah dia ini begini? Bukankah dia ini si ini? Bukankah dia ini begini? Dia tidak lagi berkata bukankah firman Tuhan berkata bahwa dia adalah ini? Bukankah firman Tuhan berkata dia ini? Bukankahnya menjadi sangat negatif bagi mereka. Nah, bagaimana dengan saudara? Bukankah saudara dalam hidup saudara setiap hari? Bukankah saudara yang sehingga itu menghalangi saudara untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan? Pada bulan Januari tahun ini, sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi, yaitu mama kami. Dan pada hari ini kebetulan sekali tidak ada janjian. Kemarin tiba-tiba datang ke rumah dan nginep, dan hari ini ikut ibadah, ada di belakang. Halo mama, ada di belakang, nggak kelihatan. Angkat tangan mama biar pada ngelihat. That's my mom. Ya, saudara mama, di sini ada adik saya dan di belakang juga ada adik saya, ada dua yang datang. Ya, ada janjian tiba-tiba datang. Ya, kebetulan sekali. Dan bulan Januari memasuki tahun 2021. Ya, seperti biasa kami bertemu, berkunjung biasa malam tahun baruan, dan besoknya itu tanggal 1-nya mama tidur. Mama tidur dari pagi, kami selesai ngobrol tidur dan lemes biasa gitu. Dan ya udah kami siang pulang. Biasa ya, kita kalau sebagai orang Batak itu ya ke orang tua dan kemudian ke mertua ya. Nah, habis itu kami ke mertua. Enggak berapa lama kemudian, beberapa hari ternyata dengar mama sakit. Mama sakit, oke, mungkin sakit biasa, oke, sudah berumur ya, oke, mungkin sakit, ya sudahlah,
gitu, ke dokter segala macam, udah ke dokter, oke katanya nggak ada sakitnya, biasa gitu ya. Tapi kemudian nggak berapa lama kemudian, mungkin seminggu berikutnya setelah bolak-balik periksa dokter nggak nemuin penyakitnya, akhirnya coba tes COVID gitu ya. Ini bulan Januari ya, jadi kalau hari ini ada, ini sudah sudah lewat ya. Jadi bulan Januari, dan kemudian ternyata positif. Dengar itu positif, saya nggak pikir yang lain. Saya berdoa, Tuhan, saya mendengar bahwa bukankah memang banyak orang yang berumur, mereka banyak yang meninggal karena terkena COVID. Bukankah obat atau vaksin bahkan belum ada? Bukankah demikian? Ya, saya tahu. Tetapi bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Bukankah oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit dapat disembuhkan? Bukankah Tuhan Yesus itu, dia adalah penyembuhku? Dan saya berdoa, dan saya bersyukur pada hari itu juga saya berdoa, saya mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Ya, di dalam kepekaan rohani saya mendapatkan bahwa my mom pasti akan baik-baik saja. Mama pasti akan sembuh. Mama pasti akan baik-baik saja. Tapi video call kondisinya lemas sekali, benar-benar benar-benar sudah sangat sakit sekali, sangat lemah sekali. Begitu. Dan mau dibawa ke dokter apa enggak? Saya bilang jangan. Nanti dibawa ke dokter, ke rumah sakit malah tambah stres. Lihat di samping kirinya meninggal, lihat ada baru lagi meninggal, nanti malah jadi stres. Jangan. Ada keluarga harus dibawa ke dokter, nanti kalian menyesal dan sebagainya. Tapi akhirnya putuskan, udah nggak usah, gitu ya. Dan bersyukur, terus berdoa dan terus minum vitamin apa segala macam, ya. Sekalipun sekali lagi tadi statistik mengatakan banyak yang berumur pada akhirnya meninggal dunia. Tapi saya bersyukur dengan doa kami bersama-sama bagi orang tua kami, bagi mama kami yang 70 ya, udah 70 atau 71, bulan ini 70 kan ya, bulan ini pas ulang tahun 70, dan mama ketika video call semakin sehat, semakin segar, dan sampai hari ini selalu sehat, selalu fit, karena Tuhan Yesus baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan. Amin. Sekalipun bukankah memang banyak yang meninggal, tetapi mari kita percayai, bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Maka saudara, pada hari ini buanglah segala bukankah yang negatif di dalam hidup. Kalau mungkin kau berkata dagangan sepi, iya memang sepi. Bukankah memang semua sedang sepi? Kalau engkau sedang sakit dan merasa tidak sembuh, iya seperti tadi COVID, bukankah memang banyak yang meninggal karena COVID? Gantikan bukankah itu dengan bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang di Nazaret gagal percaya kepada Yesus, bahkan kecewa dan menolak dia, maka tidak banyak mujizat dialami. Next. Seperti saudara-saudara jemaat GBI Pasar Baru, tidak kecewa, tidak menolak, dan tetap percaya kepada Yesus, sehingga mujizat demi mujizat menjadi milikmu hari demi hari. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan, dan mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Mari sampai kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Ya, saya bersyukur sekali hari ini lagunya pas semuanya buat ibadah satu, lagunya pas bicara dari apa yang dikotbahkan, dan hari ini yang ibadah kedua lagunya juga pas. Inilah kalau WL udah doa dulu mau nyiapin lagunya pasti pas. Amin. Mari kita katakan, ku percaya pada Allah Bapa. Mari nyatakan dengan iman, nyatakan. Yes. Mari percaya. Jangan seperti orang Nazaret yang tidak percaya. Percaya kepadanya. Kebangkitan ada dalam kita.